Halo, apa kabar? Bung Rocky akhirnya, kita mesti sebutnya begitu ya, akhirnya Hasyim Asyari dipecat juga gitu. Karena sebenarnya ini bukan kasus yang pertama dia berkaitan dengan tindak asusila dan dalam keputusan-keputusan DKPP sebelumnya tidak hanya kasus asusila ya, itu sebenarnya setidaknya saya mencatat dua atau tiga kali lah Hasyim Asyari itu sudah diberi peringatan keras dan terakhir gitu. Dan kemudian ketika dia kemudian diberi peringatan keras dan terakhir lagi orang bertanya kenapa terakhir melulu. Rupanya sekarang DKPP akhirnya memecat juga Hasyim Asyari. Dan lucunya ini ketika kemudian dia dipecat pun banyak yang berspekulasi tugasnya Hasyim mungkin udah selesai jadi sekarang dipecat gitu. Dan kelihatannya itu dasarnya itu kan Ya, ini mestinya urgensinya itu didahulukan karena betul. ketika ada problem etik itu seharusnya diperiksa pada waktu itu dan dinyatakan apa Hasyim Asyari ini bersalah apa tidak bersalah tuh. Mhm. Tetapi keadaan politik seringkali mendikte dengan cara lain karena itu netizen menganggap ya iya karena udah selesai kan tugasnya udah Mhm. selesai mission accomplished maka Ya, udah boleh dilepas tuh kan nggak mungkin ditahan juga kasus ini kan. Padahal kasus ini dari awal udah bisa dinyatakan kejahatan sehingga sebelum Hasyim Asyari ini menyelesaikan tugas sebagai KPU dia udah dipecat duluan kan mesti Mhm. begitu Ya, ya, ya. logikanya tuh. Apalagi kalau ini menyangkut hubungan relasi yang timpang antara Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. bos Mhm. Ya, dan kliennya ini yang adalah perempuan bawahan dia kan. Di situ ya, kan ada relasi kuasa di situ. betul. Mhm. Mhm. Ya, ya. Ini penting relasi kuasa. Tapi saya terus sedikit soal tadi itu. Kenapa netizen mengkait-kaitkan dengan soal tugas ya tugas besar Hasyim itu dipecat, selesai baru dipecat karena kan belum lama ini Hasyim Asyari itu kan sudah membuat perubahan peraturan KPU berkaitan dengan usia calon gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan bahwa usianya 30 tahun pada tanggal 1 Januari 2025 gitu dan orang mengkaitkan Lu Kaisang kan umurnya itu akan genap 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024 gitu. Iya, dan mungkin itu juga ada banyak anak muda yang akan berulang tahun ke-30 itu, Hmm. tetapi tidak mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Kan intinya begitu tuh. Ya. Seandainya diberitahu dari awal mungkin, maka banyak orang yang akan masuk mencalonkan diri. Tetapi sekali lagi, ini kan disembunyikan tuh. Mhm. Setelah Kaisang terlihat dideteksi mampu untuk eh, lolos elektabilitasnya, maka diaturlah prosedur yang memungkinkan dia mencapai keinginan bapaknya. Hmm. Walaupun nanti marah lagi orang nih, wah bapaknya nggak suruh. Ya kalau bapaknya nggak suruh, bapaknya mesti larang dong. Karena prinsipnya kan Jokowi ngerti bahwa ini pelanggaran konstitusi, sorry, ya pelanggaran regulasi lah itu. Tapi kan Jokowi diam. Nah orang yang diam itu artinya dia menginginkan itu terjadi. Jadi justru itu fungsi dari KPU ditahan dulu lah kira-kira perintahnya kan sampai anak gue bisa melihat di ujung cakrawala ada kesempatan. Jadi kita terpaksa melakukan dugaan-dugaan berpikir semacam itu tuh. Nah, balik Ya. lagi pada soal relasi kuasa tadi, tetap ada motif patriarkis di situ tuh. Ya. Hmm. Bahwa ada gairah seksual ya oke lah, bahwa ada keinginan intimasi untuk bahkan melanjutkan dalam relasi yang lebih legal, iyalah. Tetapi kan ini peristiwanya di awal kenapa dibuktikan bersalah karena ada force itu, ada Ya. pemaksaan dan tanpa konsensus. Jadi itu dasarnya tuh. Jadi Hmm. bukan hal yang diperjanjikan, tetapi laporan bahwa ada pemaksaan sehingga kemudian Hmm. timbul konsensus bahwa seolah ada konsensus. Oke deh kalau begitu nanti syaratnya begini-begini ya. Jadi Hmm. itu kan penundaan sementara dari si perempuan kalau saya lihat dari perspektif feminisme. Si perempuan menunda sebentar karena dia tahu itu bosnya dia tuh. Nanti mungkin juga ada percakapan, oh, nanti aja deh diproses kan saya ini lagi berupaya untuk menjalankan pemilu kan dan Anda juga kan aparat saya kan. Jadi itu negosiasi patriarki semacam itu. Jadi sekali lagi memang ditemukan unsur pidananya, tetapi juga unsur pidana itu baru bisa diucapkan, baru bisa ditemukan setelah proses politik itu selesai. Nah, proses politik ini yang mestinya juga kita gugat bahwa nggak fair seseorang yang mengalami apa namanya nih percobaan bahkan dalam indikasi paling sederhana percobaan pemaksaan hubungan seksual harusnya pada saat itu sudah bisa disidangkan tuh karena prinsip bahwa siapapun di dalam kesepakatan internasional kalau ada seorang perempuan mengucapkan
ketakutan dia atau menerangkan ada percobaan pemerkosaan atau pemaksaan persetubuhan, maka dia harus didahulukan. Itu etik di dalam Ya. pidana kekerasan seksual di dunia bahkan. Ya, ini bukan lagi percobaan, Bung Rocky, sudah terjadi ya, meskipun pengakuan si Iya, perempuan karena itu itu. karena pemaksaan begitu ya. Nah, yang menarik itu adalah motivasi dari si perempuan ini. Biasanya kan perempuan seperti seperti ini biasanya nggak berani bicara gitu ya, Bung Rocky ya, berani. Nah, kali ini dia berani bicara dan alasannya dan dia bicara kepada wartawan meskipun tadinya wartawan mencoba menuliskan namanya dengan inisial nama CAT, tapi karena kemudian dia speak up ya kemudian ditulis namanya begitu ya, Cindra, namanya Cindra Aditi Tejakingkin. Dia menyatakan bahwa mengapa dia speak up ini karena dia ingin memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan lain yang mengalami kasus serupa gitu untuk berani berbicara. Ini luar biasa juga ini, Bung Rocky. Ya itu hal yang bukan menguntungkan, menyenangkan bahwa ada penanda baru bahwa tadinya perempuan kalau dia mengalami kekerasan seksual dia cenderung untuk menahan atau Ya, menyimpan peristiwa ya, itu sehingga dia disebut the unspeakable, nggak mampu bicara karena dua hal dia mesti hadapi. Pertama, kekuasaan dan dia tahu bahwa dia akan kalah, akan dianggap bahwa ya Anda kan perempuan, pasti Anda yang mancing duluan gitu kan. Apa namanya, perempuan itu dianggap the root of all evil. Nah, ya, ya, sekarang mereka karena perubahan paradigma dunia dalam rangka kesetaraan gender itu, apalagi di Eropa misalnya, maka lingkungan itu membuat dia mampu untuk speakable. Jadi dari the unspeakable sekarang dia menjadi the unstoppable. Jadi dia bicara aja terus-menerus sehingga ada edukasi baru tuh supaya didengar oleh publik bahwa suara perempuan apalagi yang mengalami kekerasan seksual itu adalah suara yang tidak boleh didiamkan hanya karena relasi ofisial dia atau relasi-relasi keresmian dia sebagai pejabat. Tidak. Setiap orang yang mengalami tindakan pemaksaan, dia laki apa dia perempuan, itu artinya otonomi tubuh dia itu sudah dirusak, sudah diintervensi oleh seseorang yang memaksakan hubungan seksual. Nah, di situ kejahatan dimulai itu. Jadi tetap prinsipnya kalau perempuan bilang tidak itu harus dihormati, tidak itu jangan dibujuk-bujuk lagi dengan janji. Nah, janji itu juga adalah bagian dari uh, uh, tambahan kekerasan kan. Oh, saya janji akan gini-gini. Walaupun akhirnya janji itu dibuat misalnya ditulis oleh tangan si perempuan, tapi harus dianggap dia dibuat tekanan. Karena tadi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, apalagi antara atasan dan bawahan. ya, ya. Nah, tapi dalam kasus Hasyim Asyari ini kan sebenarnya ini bukan kasus yang pertama kali, Bung Rocky ya. Kalau dalam perspektif pidana disebut residif. Ini kan pernah terjadi pada ya sebelumnya dengan Hasnaini Muin, Ketua Umum Partai Republik Satu begitu. Malahan tadinya dilaporkan ke polisi dalam sebagai pelecehan seksual, tapi kemudian ditolak oleh polisi karena tidak terbukti itu. Tetapi tetap saja Hasyim Asyari kemudian dijatuhi hukuman berupa peringatan keras, teguran keras dan terakhir karena memang ada apa ya, ada komunikasi yang bersifat romantis antara Hasyim Asyari dengan Hasnaini Muin. Ini dibuktikan dengan kepergian mereka berdua ke Yogyakarta yang disebutnya berziarah, kemudian chatting-chatting yang didokumentasikan oleh si perempuan rupanya gitu. Ini peringatan buat laki-laki ya, hati-hati kalau chatting-chatting sekarang. Karena bisa didokumentasikan begitu. Hal yang sama juga terjadi dengan yang perempuan dari Belanda ini gitu. Apalagi sekedar kirim emoticon itu Ya, bisa emoticon. panjang ceritanya. Oke. Iya, iya. Okay. Ya, Tetapi kembali lagi pada soal kemampuan dari korban di Belanda ya. ini untuk bicara. Itu justru memungkinkan kita menduga bahwa ada kasus lain atau masih ada kasus lain pada beliau, pada Pak Hashim atau pada orang lain di sekitar beliau itu kan. Oh Nah iya, itu iya, iya. juga yes, jadi Hmm. rumor itu artinya bertambah. Nah itu justru jadi semacam pemicu supaya yang lain juga itu ikuti kasus yang ada di Belanda Hmm. bicara itu. Dan Hmm. kalau orang merasa bahwa ini kepentingan demokrasi untuk menghargai relasi antara laki perempuan, maka ini bisa jadi kasus baru di Indonesia bahwa begitu banyak kasus sebetulnya di lembaga itu KPU misalnya sampai ke tingkat daerah yang tertunda atau Ya. terhalang hanya karena hierarki kultural, hierarki feodal, apalagi hierarki birokrasi itu. Nah, sekarang ada kesempatan teman-teman perempuan atau laki sekalipun itu yang merasa tersolimi secara seksual, bicara aja sekarang kan. Jadi Ya. kesempatan
bagi pengadilan juga untuk mulai mempelajari kasus-kasus kriminal yang basisnya adalah relasi kuasa. Ya, eh ini memang benar, Bung Rocky. Pernah terjadi di Manggarai Barat kalau tidak salah ya. NTT itu ketua KPU-nya juga dipecat karena melakukan pelecehan seksual. Sementara pada rapat kerja, saya ingat betul ini pada tanggal 15 Mei lalu dengan Mendagri, DKPP, eh, KPU dan Bawaslu itu ada seorang anggota DPR yang bertiak lantang bahwa perilaku dari komisioner KPU itu hedonis, ya, saya pakai jet pribadi, kemudian dugem main perempuan dan sebagainya. Jadi kayak Don Juan begitu digambarkan oleh media. Hmm. Nah, kesempatan kita hari ini atau dengan peristiwa ini mulai memperlihatkan bagaimana arogansi itu karena harta kapital atau karena kekuasaan, karena jabatan itu dipakai untuk menekan status perempuan. Dan korban pertama adalah psikologi dia tuh, psikologi Ya. si perempuan yang merasa terdesak karena dianggap bahwa udahlah lu mau ngomong apapun lu udah kasih kasih sinyal kok gue bisa baca sinyal lu kan. Kan Hmm. itu kan penghinaan terhadap status atau otonomi tubuh perempuan tuh. Nah, kita belajar pelan-pelan bahwa demokrasi itu artinya menghargai sikap yang dipilih oleh seseorang. Kalau dia bilang saya walaupun saya perempuan tapi saya bukan objek seksual Anda, itu harus hormati aja kan. Hmm. Dan itu yang memungkinkan kita mendalilkan kembali bahwa Indonesia mulai masuk pada peradaban di mana perempuan berani untuk mengucapkan protes tuh. Yang Yes. Prinsipnya dari the unspeakable sekarang mereka di unstoppable. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini juga dirawat dengan baik oleh komunitas media sosial Ya. yang ya makin cerewet untuk mempersoalkan, makin kritis untuk melihat problem-problem yang disembunyikan di dalam peristiwa kekerasan seksual. Nah, lepas dari itu semua yang saya kira publik terkejut, saya juga termasuk terkejut adalah pernyataan dari Hasyim Asyari ketika dia merespon pemecatan itu disampaikan secara resmi dalam jumpa pers di KPU, dia mengucapkan alhamdulillah begitu dan berterima kasih kepada DKPP karena katanya dia membebaskan dia dari beban-beban berat sebagai tugas berat sebagai ketua KPU. Jadi pertanyaan saya, apa sesungguhnya ini ya? Apa sinyal apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Hasyim Asyari itu? Dia bukannya melakukan perlawanan, tapi dia sudah mengucapkan terima kasih seolah-olah gue merdeka sekarang ya. Jadi kita bisa menduga dia juga banyak mendapat tekanan. Ya, tapi tetap kita pindahkan dulu sementara pada kasus pelecehan seksual. Kan mestinya Hmm. ada semacam kesadaran bahwa iya itu salah supaya Pak Asim itu kasih contoh bahwa iya sama-sama orang dewasa tetapi tidak boleh ada pemaksaan kan itu Ya. pesannya kan bukan dengan ya justru berterima kasih itu kan wilayah lain tuh walaupun orang akan lihat ya kalau begitu dari awal dia tahu bahwa dia salah dong tapi Hmm. dia harus melakukan dulu atau bahkan karena ada pihak lain di atasan dari Hasim yang tahu peristiwa ini maka Hasim ditekan untuk oke, lu mesti ikuti gue ya kalau nggak gue buka nih kasus ini nih kan itu intinya kan jadi mungkin juga begitu pembacaan kita bahwa Hasyim Asyari memang ya semacam dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih tinggi dalam urusan politik dan memakai soal kasus seksual ini sebagai bahan bujukan atau bahan Ya. tawanan buat dia kan. Nah, itu dia yang menarik ya, tawanan. Jadi kalau dalam kasus-kasus lain itu kasus-kasus korupsi, dalam kasus ini kasus wanita gitu ya. Iya, itu juga sering dipakai sebagai alasan tuh. Tapi sekali lagi saya hanya ingin fokus bahwa hak perempuan Yes. untuk mengatakan tidak dan no is no itu bahwa soalnya tidak mungkin lagi didiplomasikan. Bukan dia udah konsensus bahwa ini ada perjanjian ini enggak. Hmm. Itu Hmm. soal lain tuh karena tetap konsensus bisa dibikin di bawah tekanan. Yes, kita nolkan semua tekanan-tekanan terhadap relasi kuasa antara pria dan wanita. Tapi sebaliknya juga wanita kepada pria ya dalam hal relasi kuasa ya, Bung Rocky ya. Sama itu. Jadi pria ke pria di mana ada relasi kuasa di situ berlangsung Yes, arogansi dan arogansi yang paling berbahaya kalau itu berupa paksaan seksual karena itu yes. menyangkut otonomi dan batin seseorang. Baik, makasih Bung Rocky.